semuanya. Nama saya Mira Hong. Umur saya 32 tahun. Pekerjaan saya textile designer, tapi saya juga sekarang business owner. I own a fashion brand. Ini kedua kali aku ikut Tapa Brata dan kedua kali aku testimoni. Jadi aku ikut pertama kali itu 9 tahun yang lalu. Waktu itu aku umur 23, aku baru lulus kuliah dan aku lagi senang-senangnya diterima kerja di Singapura karena dulu aku tinggal lama di Singapura. Waktu itu aku kerja di Walt Disney Company, jadi aku lagi excited sekali. I thought my dreams came true, aku kerja di sana. Tapi aku waktu itu kena penyakit yang namanya eczema. Jadi kalau di Singapura penyakit eczema itu udah sangat biasa karena air di Singapura itu berkaporit, makanya dia bisa diminum. Ada chemical, something chemical gitu. Anyway, itu bikin kulit kering. Tapi singkat cerita, aku sembuh. Ikut meditasi Bali Usada, diajak sama kakakku. Nah ini cerita sedikit. Kalau Pak Merta bilang sama Pak Putu bilang kalau meditasi itu berjodoh, itu benar banget. Karena aku orang terakhir di keluarga aku yang ikut meditasi. Aku tuh orang paling males di keluarga aku. Mereka meditasi, aku tidur. So I'm the last person yang akhirnya ikut meditasi karena kepepet. Karena waktu itu dokter Singapura bilang eczema itu tidak ada penyembuhnya. Dia cuma ada obat anti gatal, tapi habis itu akan kambuh lagi kalau lu stres. So in the end, aku ikut Bali Usada. Waktu itu karena masih immature, aku nggak pernah latihan meditasi sebelumnya. Aku nggak bisa tuh ngerasain apaan tuh badan cakra, di mana tuh badan meridian gitu. Aku cuma bisa ngerasain ya badan aku secara kasar. Tapi itu pun ya waktu itu kakakku strict banget, jadi kita nggak boleh ngomong, kita benar-benar ikutin aturannya. Waktu itu aku ikut 3 Geraha Kasih dan akhirnya aku sembuh. Sampai hari ini eczemanya tidak pernah muncul lagi. Nah, 9 tahun kemudian, jadi aku kerja di Disney 6 tahun, aku dipulangin ke Indonesia, karir aku bagus. Aku stroke ringan di umur 28 tahun waktu itu, 4 tahun yang lalu. Di kantor lagi balas email jam 2 siang. Tapi I was very lucky again, aku dikasih kesempatan hidup dan akhirnya aku sembuh total. Singkat cerita, itu pun juga tidak membuat aku rajin meditasi. Jadi bayangin ya, yang Pak Merta, Pak Putu, Pak Swadika bilang, iya nanti nih pulang jangan kendor apa segala macam. Bayangin aku tuh dulu udah wah gila gue sembuh dari eczema, pulang gue pasti meditasi setiap hari. It never happen gitu. Meditasi cuma 30, kan tadi 1 jam ya Pak, turun 55 menit, 50 menit, 45 menit, sampai akhirnya aku tuh cuma meditasi 5 menit sehari. Dan itu pun juga udah cukup banget untuk benar-benar raising our awareness every day gitu. Singkat cerita, abis stroke aku keluar dari kantor karena galau, pengen mewujudkan cita-cita aku sebelum aku mati muda. Siapa tahu nanti aku stroke lagi gitu. Singkat cerita, aku punya brand sendiri namanya Miwa. Aku pikir my life will be so easy, aku akan punya waktu untuk meditasi. And I was wrong gitu. Jadi karir aku nanjak, bagus banget. Aku dapat banyak sekali peluang bisnis yang tanpa harus aku cari. Jadi dia datang sendiri. 1 tahun aku punya Miwa, aku terpilih menjadi brand ambassador Mercedes-Benz Indonesia. Naik tuh karir. Terus setelah jadi brand ambassador, tiba-tiba bank terbesar di Indonesia, bank swasta terbesar di Indonesia approach aku mau memperbesar brand aku. Jadi karir aku tiba-tiba naik, tapi meditasi aku makin turun. Jadi dari 5 menit
jadi 3 menit, kadang-kadang cuma mengheningkan cipta, tahu ya mengheningkan cipta zaman dulu, terus udah gitu. Dan itu bikin kesehatan aku parah banget. Jadi sebulan yang lalu, dan kenapa akhirnya aku end up di sini? Karena sebulan lalu tiba-tiba aku bangun dan menyadari aku punya benjolan di bawah ketiak kiri. Aku panik banget, dan waktu aku scan ternyata aku punya kista di 2 payudaraku. Itu sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Akhirnya aku ke Bali sebulan lalu, ketemu Pak Merta scan, memang aku ada virus di kista aku. Dan ternyata aku baru tahu ya, ini pengetahuan buat wanita zaman sekarang. Ternyata wanita zaman sekarang yang terutama hidup di Jakarta 30 tahun ke atas pasti punya kista. Karena stress level, makanan, dan ya semua ekspektasi, social expectation, dan semua itu menyebabkan stres. Kista itu ternyata tidak ada obatnya dan disebabkan oleh hormonal imbalance. Yang menyebabkan hormonal imbalance itu adalah stres. Jadi masalah utamanya sebenarnya stresnya. Jadi ketika karir aku naik, meditasi aku turun, stres level aku naik. Sebulan terakhir sebelum aku kesini, aku tuh sesak napas. Aku sampai telepon Pak Putu malam-malam jam 3 pagi. Aku saking desperate-nya, oh my god nih jam 3 pagi, siapa yang bangun di jam 3 pagi? Akhirnya aku telepon Pak Putu dan diangkat. Pak, aku sesak napas, aku nggak bisa, ini gimana ya, anxiety, kayaknya ini aku gimana ya, aduh Pak aku nggak bisa tidur, aku udah nggak bisa tidur 6 bulan, kalau tidur tuh kayak ngambang, bangun emosional gitu kan, terus ngadepin orang setiap hari beda-beda, energinya beda-beda, jadi tuh oh kacau deh hidupnya, terus sesak napas, terus ya hari itu bisa tidur, terus besoknya kayak gitu lagi, dan itu berjalan terus. In the end, sebulan yang lalu Pak Merta scan ada virus dan Pak Merta bilang harus segera ikut Tapa Brata. Jadi waktu aku ikut meditasi ini, kalau yang lain mungkin tadi dari teman-teman yang sharing, keluarganya mungkin masih tabu dan segala macam. Aku begitu ngasih tahu keluarga aku gitu, Mei aku mau ikut TB, akhirnya semua orang bilang gitu, akhirnya iya lo harus TB, iya lo ini gitu. Akhirnya mereka sangat mendukung aku, encourage aku, and taking care of my business juga. Dan ternyata semua pertanyaan hidup aku selama 9 tahun ini itu terjawab di video Pak Merta yang ternyata aku pernah tonton 9 tahun yang lalu dan aku lupa sama sekali. Yang aku paling ingat ceramahnya Pak Merta dari 9 tahun yang lalu itu cuman masalah kaki. Dan itu aku praktekkan Pak selama 9 tahun. Bangun tidur siapa yang ingat kaki mana yang nyentuh lantai? Aku 2 kaki sebenarnya. Dan itu aku praktekkan 9 tahun Pak. Dan itu sebenarnya membantu aku untuk raising my awareness every day. Walaupun meditasi aku parah, tapi kalau aku ketemu orang, aku tuh kalau meeting gak pernah nyatet lagi Pak. Jadi aku sehari meeting 5, 4, itu aku ingat semua cerita orang. Cuman gara-gara mempraktekkan kaki mana yang turun dulu ketika kita bangun tidur. Jadi itu efeknya walaupun kecil tapi luar biasa menurut aku. Nah, waktu aku ikut ini pertama kali aku baru ngerti badan meridian tuh apa, badan cakra tuh apa gitu. Setelah 9 tahun akhirnya aku baru tahu dan aku baru ngerti. Terus aku pikir aku kesini menyembuhkan kista. Ternyata aku nggak bisa ngerasain kistanya. Walaupun Pak Merta bilang ya kista tuh ada dijelasin keserakahan dan segala macam dan cakra dada dan tumor apa gitu ya. Aku berusaha, tapi malah yang keluar itu migran. Aku punya migran tuh seminggu pasti aku sekali migran dan itu ternyata keluar. Jadi tuh di hari kedua itu aku udah migran, terus
jantungnya deg-degan. Jadi aku selama 6 bulan gak bisa tidur itu karena jantungnya kalau mau tidur tuh deg-degan banget. Dan ternyata itu pusatnya pikiran ya Pak ya. Jadi itu aku menumpuk banyak pikiran. Jadi 2 hari, 3 hari pertama aku nggak bisa tidur di sini. Jadi bayangin palanya migran, jantungnya deg-degan. Palanya migran, jantungnya deg-degan, terus baru ingat oh ya gue juga punya kista gitu. Jadi 2 atau 3 hari yang pertama itu berat buat aku, tapi aku happy banget. Aku sangat bersyukur bahwa aku punya kista. Karena kalau tanpa aku punya kista itu, aku nggak akan di sini, aku nggak akan ingat lagi pelajaran yang aku cari jawabannya selama 9 tahun ini. Dan menurut aku ajaran ini adalah ajaran memanusiakan manusia, mengembalikan manusia kepada hakikatnya kita sebagai bagian dari alam semesta. Jadi aku setuju banget dengan Pak Reza bahwa ajaran ini ajaran alam semesta dan we are part of the universe gitu. Tapi kadang kita lupa kalau kita tuh suka ngeyel kalau kita tuh the owner of the universe gitu. Padahal we are not gitu. Jadi aku diingatkan lagi kembali kepada hakikatnya aku sebagai manusia. Aku berterima kasih sekali. So right now it doesn't matter aku punya kista atau enggak. Aku harus cek lagi karena kata dokternya the next 6 bulan aku harus cek apa yang aku dapatkan di sesi meditasi selama seminggu ini jauh lebih besar dari hanya menyembuhkan kista. I found the purpose of human existence lagi di dunia. Menurut aku ini semua orang harus tahu ini sih, menurut aku ya. Kalaupun dia nggak punya biaya untuk sekolah, it doesn't matter menurut aku. Karena sekolah sekarang, ya matematika bisa belajar sendiri. Tapi menurut aku ini lebih penting dari semua pelajaran yang pernah diajarkan di sekolah menurut aku. Terima kasih banget Pak Meta semuanya. Terima kasih semuanya juga terima kasih walaupun kita juga baru kenal di sini, tapi aku percaya nggak ada yang kebetulan kenapa kita satu batch gitu. Pasti kita ketemu to do something even bigger or better. So thank you so much.